عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Manusia terindah di dunia ini, manusia terbaik di permukaan bumi ini adalah mereka yang telah membuktikan cintanya kepada Allah, membuktikan hidupnya untuk Allah, meniti jalan para sahabat, menundukkan hatinya untuk senantiasa patuh dan taat kepada wahyunya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Islam. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka ikutilah para nabi dan para rasul itu. Pada pagi yang mulia ini, kita akan melihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menunjukkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang telah terbukti mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun dan siapapun. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia diuji dengan kecintaan yang harus dia mendakwakan ayahnya. Diuji dengan kecintaan seorang anak harus dia korbankan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Ibrahim dengan 4 pujian besar. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambaku yang ummah. Dia seorang pemimpin suri tauladan. Qanitan lillah. Dia seorang yang tunduk patuh kepada Allah. Hanifa, hatinya condong kepada tauhid. Hatinya orang-orang yang ikhlas. Hatinya orang-orang yang jujur dalam beragama. Walam yakun minal musyrikin. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sekalipun. Ibrahim ketika meninggalkan istrinya Hajar
di lembah yang tandus, saudaraku. Apa kata Hajar kepada suami tercintanya Ibrahim? Ya Ibrahim, Allah amaraka bihada. Apakah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkanku di lembah ini Allah? Seorang istri yang tanya sama suami, apakah Allah yang perintahkan kepadamu? Maka Ibrahim mengatakan, iya. Kemudian Hajar dengan tauhid, seorang wanita muslimah, dia mengatakan, innallaha la yudayyi' bida'atah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan barang titipannya. Perjuangan kita untuk mencintai Allah, perjuangan yang masih ringan dan lemah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, bagaimana kecintaan kalian kepada Rasul kalian? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kecintaan kami kepada Rasul kami lebih daripada kecintaan kami kepada ayah dan ibu kami, daripada harta kami, bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Jangan Anda mengira masuk surga itu gampang, Pak. Surga adalah perjalanan yang panjang. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat sudah sampai di kota Madinah, selama 13 tahun mereka berjuang. Kemudian Allah turunkan ayat kepada para sahabat, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wahai para sahabat Nabi, apakah kalian merasa akan masuk ke dalam surga Allah? Padahal Allah belum melihat perjuangan kalian, kesungguhan kalian, dan kesabaran kalian. Ayat ini turun setelah Nabi dan para sahabat 13 tahun. Kemudian mereka hijrah ke kota Madinah. Di antara mereka karena memperjuangkan cintanya kepada Allah, harus mengorbankan harta dan jiwanya. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini sahabat ditangkap juga, ditawan oleh orang-orang musyrikin, oleh seorang raja yang zalim. Dikatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, wahai Abdullah bin Hudzafah, tinggalkan agama Muhammad itu. Kalau tidak, kami akan menyalibmu, kami akan membunuhmu. Maka dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau harus mengorbankan harta dan nyawa. Kemudian Abdullah bin Hudzafah melihat sebagian saudara-saudarinya seiman dibakar di penggorengan yang sangat panas. Tiba-tiba Abdullah bin Hudzafah menangis. Raja ini mengatakan, engkau takut mati sekarang? Engkau takut mati? Melihat teman-temanmu yang mati, kau takut mati kan? Apa kata Abdullah bin Hudzafah? Aku tidak takut mati. Aku sedih. Aku hanya memiliki satu nyawa. Andaikan aku memiliki 1000 nyawa, aku akan korbankan untuk di jalan Allah dan Rasulnya. Anda lihat bagaimana perjuangan orang dulu mempertahankan agamanya, saudaraku. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan kepada mereka bimbingan dan hidayah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita seberapa besar cinta kita kepada agama kita. Sehingga Allah tanyakan setiap penghalang-penghalang kecintaan kepada Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijarah takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrih. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau mereka mencintai bapak-bapak mereka, mencintai anak-anak mereka, mencintai istri-istri mereka, mencintai keluarga besar mereka, mencintai harta-harta yang mereka takut bangkrut di dalamnya. Kalau semua itu lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah akan datang ketetapanku kepada mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas telah menunjukkan cintanya kepada Allah lebih daripada kecintaannya kepada ibu kandungnya. Agama bukan dengan perasaan. Kita beragama dengan ilmu. Terkadang kita harus menjauhkan perasaan kita untuk menggapai ridhonya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, saya tidak akan makan sampai saya mati. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di atas agama Allah. Namun setelah beberapa hari dari kejadian itu, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ibunya benar-benar tidak makan. Sampai pada akhirnya detik-detik dari keletihan dan kelaparan ibunya, Sa'ad mengatakan kepada ibunya, wahai ibunda tercinta, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan aku tahu nyawa itu keluar satu demi satu, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kaum muslimin, dulu para sahabat mengorbankan segala-galanya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta halalnya di kota Makkah untuk menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah disiksa untuk mempertahankan bukti cintanya kepada Allah. Wanita-wanita di kota Madinah telah membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai ketika hidup di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu ayat terakhir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan kepada umat Islam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah ya Muhammad, kalau seandainya kalian hai manusia benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar mempersaksikan dua kalimat syahadat, benar-benar hidup di dunia ingin mengejar surganya Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Allah akan cinta kepada kalian. Kalau kita sudah dicintai Allah, kita nggak butuh dengan makhluk siapapun. Kalau antum dan kita semua sudah mendapatkan cintanya Allah, itulah yang didapatkan oleh Ibrahim alaihi salam. Ketika dilemparkan ke dalam api, Allah mengatakan, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, dinginlah engkau, dan keselamatan atas Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ketika dilempar, dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai satu-satunya penolong dalam hidupku. Maka tunjukkan cinta kita kepada Allah. Bagi saudari-saudariku muslimah, Nabi SAW telah berpesan kepada kalian agar kalian menjadi wanita-wanita yang patuh kepada suami-suami kalian, agar kalian menutup aurat-aurat kalian. Itu bentuk cinta Allah kepada kalian, agar kalian menetap di rumah-rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai saudariku muslimah, menetaplah di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, janganlah kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membaca ayat ini, beliau menangis sampai basah sekujur tubuh. Ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya dzal jalali wal ikram. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.